warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja di Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Arifah Rahman. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 23 Januari 2026, saya akan membuat praktek video pembelajaran sebagai tugas di uji kinerja PPG Daljab di Universitas Negeri Surabaya. Materi yang akan saya bawakan pada video tersebut adalah tentang bab getaran. Di kelas 8 dengan model pembelajaran Inquiry Based Learning dengan pendekatan Deep Learning. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siap belajar atau tidak? Siap, Bu. Masih semangat atau sudah lemas? Mana semangatnya? Oke, terima kasih ya. Kita mau baca doa sebelum kita belajar. Yang pimpin doa siapa? Ketua kelas kah? Oke, ketua kelas dipersilakan pimpin doa sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, alhamdulillah selesai belajar. Semoga nanti materi yang kita dapatkan hari ini itu membekas di kepalanya semua setelah kita berdoa tadi. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran, saya ingin mengabsen untuk mengecek kehadiran. Mana Fatin? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Niswa mana? Materi kita ini tentang getaran. Sebelum saya membahas jauh tentang getaran, saya ingin bertanya sama kalian. Tahu kata getaran? Tahu. Pernah dengar atau tidak getaran? Pernah. Berasal dari kata getar. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata getaran? Apa yang kalian pikirkan? HP? HP-nya berdering. Apalagi? Gempa bumi. Oke, dia bergetar. Apa yang bergetar kalau gempa bumi? Bumi. Itu semua adalah contoh-contoh dari getaran yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu contoh getaran yang mana ini lebih mendekati ke konsep dari getaran itu sendiri. Contohnya apa? Pernah kalian lihat ayunan? Bagaimana gerakannya? Maju mundur. Oke, kalau gerakan di ayunan yang di taman, ayunan yang di TK itu kan gerakannya begini ya. Maju mundur, cantik. Kalau ayunan bayi? Oke, naik turun. Gerakan dari ayunan maupun yang bayi ataupun yang kalian sering lihat di taman atau di TK-TK itu gerakannya dia teratur. Jadi dia selalu seimbang. Jadi yang mendekati konsep getaran yang paling gampang kita pahami itu adalah ayunan. Nah, ayo kita masuk ke materi tentang getaran. Goyangan dari bandul ini hampir mirip dengan ayunan. Sama atau tidak? Sama. Oke, ini anggap saja ayunannya, dia maju, dia mundur. Itu juga maju atau mundur. Nah, sebelum masuk di materi, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kita belajar, tujuannya itu supaya siswa paham konsep getaran beserta besarannya. Bagaimana itu getaran dan apa itu besaran-besaran yang berada di getaran. Itu yang tujuan kita ingin kita capai.
Kemudian yang kedua, siswa itu paham hubungan antara periode dan frekuensi. Bagaimana hubungannya? Jadi setelah pembelajaran ini selesai, ibu guru itu mempunyai tujuan yang dua ini. Kalian paham tentang konsep getaran, kemudian apa besarannya, kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi yang berada pada getaran. Kita masuk di materi ya. Pengertian getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya. Jadi kalau kalian lihat ini gambar, ini ada contoh bandul, sama dengan ini ya. Ini contohnya bandul seperti ini dalam keadaan diam. Nah, getaran itu gerakan bolak-balik. Jadi ketika dia ada gerakan bolak-balik, itu kayak gambar di samping sana yang goyang-goyang, itu bandul. Ketika dia mempunyai gerakan bolak-balik, kemudian secara teratur. Jadi dia maju, dia mundur, teratur ya. Kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur. Karena gerakannya teratur, kemudian dia melalui titik keseimbangan. Nah, apa itu titik keseimbangan? Posisi di mana benda tersebut akan diam. Jadi yang dimaksud dengan posisi keseimbangan itu adalah ketika benda dalam keadaan diam. Contohnya ini kalau digambar, ini kalau keadaan diam itu berada di titik Q. Jadi itu posisinya seperti ini. Nah, kemudian ketika terjadi gerakan, dikasihkan gerakan seperti ini, kemudian dilepas, terjadilah gerak bolak-balik dari P ke Q, ke R, ke Q, ke P, dan seterusnya. Jadi terjadi secara berulang-ulang. Nah, gerakan yang selalu berulang-ulang itu, kemudian dengan melalui titik seimbangnya, gerakannya itu teratur, itulah yang disebut dengan getaran. Oke, paham ya getaran? Nah, oke, getaran ketika bandul diberi simpangan, posisinya menjadi P. Nah, ini tadi titik diamnya berada di titik Q. Ketika diberi simpangan. Jadi simpangan itu ketika diberikan gerakan menjadi titik P. Misalkan begini. Bagaimana ketika diberi simpangan? Berarti ditarik. Ditarik inilah yang disebut dengan simpangan. Jadi ketika bandul diberi simpangan, sehingga posisinya menjadi seperti posisi P. Jadi dari tadi titiknya Q, kemudian dijadikan simpangan menjadi titik P. Kemudian ketika diberikan simpangan, jadi ini gerakan yang ditarik ini namanya simpangan. Ya, kalau begini titik apa tadi? Titik seimbang. Titik seimbang ketika ditarik menjadi titik Oke, dikasih simpangan. Ketika sudah terjadi simpangan, kemudian dilepas. Nah, gerakan bolak-balik sebanyak dari titik P, dari sini ya, dari P ke Q, ke R, ke Q, ke P. Jadi itu disebut dengan satu kali getaran. Jadi contohnya begini. Satu kali getaran dihitung 1. Berarti 1 kali dia getar. Dari sini. 1 kali getar. 2. Jadi misalkan kalau seterusnya 1, 2, 3. Oke, paham ya? Itu dihitung 1 kali getaran. Nah, di dalam getaran itu ada besaran-besarannya. Apa besaran yang berada di dalam getaran? Ada amplitudo, ada frekuensi, dan ada periode. Nah, apa saja ini yang ketiga? Amplitudo itu apa? Frekuensi itu apa? Periode itu apa? Oke, kita bahas satu-satu. Amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang dialami benda saat bergetar.
Jadi, misalkan ini tadi bandul. Ketika dikasihkan simpangan seperti ini, yang mana amplitudonya? Jarak dari sini ke simpangan yang ditarik, terjauhnya. Mau ke sini kah, mau ke sini kah, begini kah? Sejauh mana kamu tarik ini simpangan yang membentuk simpangan seperti ini, jarak dari sini ke titik seimbangnya itu adalah amplitudo. Jarak terjauhnya, misalkan ini. Titik seimbangnya berada di titik C. Kalau amplitudo berarti dia berada di titik A atau di titik E. Jadi dari AC ataupun CE. Kalau ditarik ke sini berarti amplitudonya dari sini. Kemudian dia menjadi jarak terakhir jarak di sebelahnya juga jarak terjauhnya berada di titik E. Jadi contohnya seperti ini. Ini bandulnya ketika ditarik berarti amplitudonya berada di sini. Nah, di sana juga amplitudonya di jarak terjauhnya ke sana. Jadi itu yang disebut dengan amplitudo. Simpangan terjauh yang dialami benda. Sejauh mana itu simpangan terjadi, itulah yang disebut dengan amplitudo. Yang paling jauhlah dari titik seimbang. Oke, paham tidak? Kemudian selanjutnya adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Banyaknya getaran yang terjadi dalam satu waktu. Misalkan, ini ada bandul. Dalam jarak waktu 10 detik, berapa getaran yang bisa terjadi? Jadi kita mulai. Tarik simpangannya, kemudian kita lepas. Hitung berapa getaran yang terjadi dalam waktu 10 detik. Jadi kita pakai stopwatchnya 10 detik. Oke. Pas atur stopwatch 10 detik, kemudian hitung getaran. 1, 2, 3, 4. Selama 10 detik. Waktunya sudah 10 detik, matikan stopwatch. Hitung berapa getaran tadi yang kamu hitung yang sudah terjadi ya. Jadi itulah yang disebut dengan frekuensi. Berapa frekuensinya getaran? Ya berapa jumlah getaran yang kamu dapatkan dalam waktu yang kamu tentukan tadi berapa. Misalkan 10 detik dapat banyaknya waktu getaran misalkan 5, ya berarti 5 jumlah getarannya. Di frekuensi itu satuannya adalah per detik atau hertz. Tapi sering disebut dengan hertz yang paling umum yang sering kita dengar. Satuan dari frekuensi itu adalah hertz atau disingkat dengan Hz. Hertz. Oke. Kalau mencari frekuensi, untuk persamaan frekuensi ini sudah ditulis di mana F itu sama dengan N per T. Ini untuk mencari frekuensi. Jadi setelah tadi dicari tahu berapa banyak jumlah getaran, itu bisa menentukan berapa nanti frekuensi dari getaran tersebut dengan menggunakan rumus ini. F-nya ini apa? Ini. F itu adalah frekuensi. F kecil ya, bukan F besar. Kalau F besar lain lagi maknanya. Kalau dalam fisika F besar itu apa? Gaya. F besar itu gaya. Kalau F kecil berarti frekuensi. Jadi ingat, jangan samakan huruf besar dan huruf kecil. Dan ini selalu saya ingatkan sama kalian ketika di pelajaran, bedakan huruf besar dan huruf kecil. Karena dalam ilmu fisika, huruf besar dan huruf kecil pemaknaannya itu berbeda. Oke, F kecil itu frekuensi. N, banyaknya getaran. Kemudian T itu waktu. Jadi kalau waktu satuannya sekon. Sekon sama dengan apa? Oke, sekon sama dengan detik. Nama lainnya detik adalah sekon. Tapi yang sering digunakan dalam satuan itu adalah sekon. Yang penting kalian tahu, satu sekon itu sama dengan 1 detik. Kemudian N, banyaknya getaran. Nah, banyaknya getaran yang tadi, yang kamu hitung itu berapa jumlah getarannya. Nah, misalkan sebentar nanti kita akan praktikum supaya kalian lebih jelas paham tentang getaran itu. Misalkan untuk mencari frekuensi.
Nah, tadi kita sudah tentukan waktunya 10 detik. Kemudian kita dapatkan setelah ini dihitung getarannya, kita dapatkan misalkan juga 10 getaran. Berarti frekuensinya adalah 10 dibagi 10 berapa? 1 Hertz. Inilah frekuensi. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Jadi 10 bagi 10, 1. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Jadi itu mencari frekuensi. Kemudian selanjutnya adalah periode. Besaran yang selanjutnya adalah periode. Periode apa? Coba lihat. Oke, periode itu kebalikan dari frekuensi. Kalau tadi frekuensi banyaknya getaran dalam satu waktu, kalau periode waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi kalau tadi misalkan waktunya sudah ditentukan, kalau frekuensi tadi, kemudian kita hitung dalam 10 detik berapa terjadi getaran. Tetapi kalau di periode, waktunya dalam satu kali getaran ini berapa waktu yang kalian dapatkan. Jadi misalkan kita pasang stopwatch, dinolkan, kemudian dihitung. Nah, berapa waktu yang berada di stopwatch itu. Jadi waktu yang didapatkan itu untuk menghitung periode. Tidak ada penghap. Nah, dari mencari periode itu mendapatkan rumus untuk mencari periode. Ini kalau tadi frekuensi N per T, ini ingat ya, T kecil waktu, T besar periode. Jadi berubah lagi, huruf besar dan huruf kecil. Kalau di periode itu dibalik, ya tadi N per T, kalau di periode berarti T per N. T-nya itu periode. Satuannya periode apa S? Sekon. Waktu satuannya sekon. Kemudian N juga adalah banyaknya getaran. Jadi misalkan untuk mencari periode. Nanti sebentar kita praktikum supaya lebih cepat paham lagi. Oh, ternyata untuk mencari frekuensi seperti itu, mencari periodenya seperti itu. Hubungan antara periode dan frekuensi, jadi kalian ingat bahwa frekuensi dan periode itu saling bertolak belakang, saling berlawanan. Jadi kalau yang satu ke kiri berarti yang satu ke kanan. Kalau periodenya besar, frekuensinya kecil. Untuk mencari periode dan frekuensi itu dirumuskan menjadi T sama dengan C per F. Kalau mencari F itu sama dengan C per T. Jadi ini rumus hubungan antara periode dan frekuensi. Itu bisa ditulis seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tidak ada? Oke, saya ingin memberikan sebelum kita masuk ke praktikum, saya ingin memberikan sedikit simulasi supaya kalian lebih paham bagaimana menghitung antara periode dan frekuensinya. Misalkan di sini, ini adalah panjang tali. Panjangnya ini tali, ini. Panjangnya ini tali itu 0,70 meter. Kemudian massa misalkan 60. Kemudian kita ingin hitung misalkan amplitudonya berapa? Ini. Amplitudonya 50. Nah, kemudian kita ingin hitung berapa detik. Misalkan 10 detik. Berapa getarannya yang terjadi? Mulai. 6 ya. Berarti dalam jangka waktu 10 detik, ini waktunya, ini 10 detik, 32,
itu terjadi sebanyak berapa getaran tadi? Kemudian misalkan panjang talinya diubah. Oke, 40. Kemudian dengan beban dalam waktu 10 detik. Berapa getarannya? 8 tadi ya. Panjang talinya pendek, panjang tadi ya. Panjang talinya panjang 70. Berapa getarannya? 6. Kalau panjang talinya itu 40 cm, berapa tadi getarannya? Oke, berarti berubah ya jumlah getarannya bersamaan dengan berubahnya panjang tali. Berarti kalian sudah paham untuk menghitung jumlah getaran. Karena dengan dapatnya nanti jumlah getaran berapa, itu bisa kalian hitung nanti berapa frekuensi dan berapa periode. Oke, paham berarti sampai sini? Coba kalian rubah menjadi kelompok yang sudah dibagi. Oke, jadi ini ada lembaran praktikum yang nanti saya bagikan. Ini saya sudah siapkan bandul dengan panjang tali 60 cm. Jadi masing-masing kelompok kalian praktekkan nanti ya. Masing-masing kelompok 1. Kemudian ini ada yang panjangnya 30. Jadi ini nanti saya bagikan ada LKPD-nya. Ini nanti ada LKPD untuk diisi. Kalian mencoba praktekkan tentang bandul sederhana. Jadi ini sudah ada panjang tali tertulis di sini sudah 30 dan 60. Sudah ada waktu yang ditentukan. Tinggal kalian hitung berapa jumlah getaran jika talinya 30 dan talinya 60 dengan waktu yang berbeda. Kalian coba praktek baru hitung. Gunakan handphone untuk stopwatch. Nah, coba kalian kerjakan dari sekarang. Iya, tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Coba perhatikan. Jadi ini bandulnya, kemudian kalian lihat di LKPD-nya. Tertulis amplitude berapa. Jadi satu orang yang pegang. Pegang, Faradila. Nah, kalian ukur. Di situ misalkan dia minta berapa? 15 cm. Dari sini ya lurusnya. Nah, coba kalian bagi siapa yang tugasnya menulis, siapa tugasnya pegang bandul, siapa tugasnya mengukur, siapa yang tugasnya stopwatch. Bukan jarak itunya. Bukan. Nah, ini tegaknya toh. Kemudian kalian ukur sejauh 15. Nah, berat sama 15. Nah, sampai sini. Baru dilepas. Baru kalian hitung. Ulang, itu stopwatchnya tidak jalan Ini kan titik seimbang. Kemudian amplitudenya berapa dia minta? Bukan ini, lepas ini. Sejauh 15. Oke, kemudian lepas. Satu orang ini langsung pas dia lepas sudah siap itu langsung. Baru hitung. Paham kan tidak? Berapa amplitudenya dia minta? Berarti kalau jumlah getaran, kalau frekuensinya itu berarti 90 kan N per T. Berarti 9 bagi 10. Berapa frekuensi? Iya, jumlah getarannya. Habis itu untuk ini yang cari frekuensinya berarti N per T. Iya, ini 30, yang itu 60. Frekuensinya berarti ini N per T, jumlah getaran dibagi dengan 10. Itu N per T, jumlah getaran dibagi dengan waktu. Kenapa? Cara menghitungnya. Ini kan frekuensi tadi rumusnya apa? N per T. N itu apa? Jumlah getaran. T-nya waktu. Berarti F-nya sama dengan N 8 bagi. Berarti di sini. Oke, sudah selesai dikerjakan LKPD-nya, sudah? Kalau sudah semua,
Berarti presentasi hasil pengamatannya di depan, dijelaskan seperti apa. Kelompok siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa di sana? Oke, sini kelompok 4. Bersalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi analisis kami menyatakan bahwa bagian kesimpulan amplitudo tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin besar periode, maka semakin kecil frekuensi. Itu saja dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini sudah kalian melakukan praktikum, sudah paham bagaimana proses menghitung frekuensi dan periode? Sudah. Masing-masing kelompok tadi presentasi ya? Sudah. Oke, ingin menguji pemahamannya kalian semua, paham atau tidak? Masih diingat tidak tadi penjelasan Ibu Guru yang menjelaskan di awal? Apa itu getaran, apa itu frekuensi, apa itu periode? Apa itu getaran? Apa tadi itu getaran? Getaran gerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbang. Oke. Kemudian, titik seimbang itu seperti apa? Hah? Pada saat diam. Jadi ketika bendanya pada saat diam tanpa ada gangguan apa-apa. Frekuensinya apa? Banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu waktu. Oke. Kalau periodenya berarti banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Berarti sudah paham ya tentang materi getaran? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Untuk materi kita hari ini saya simpulkan tentang getaran. Jadi getaran tadi itu adalah gerak bolak-balik yang secara teratur, yang berulang. Kemudian melewati sebuah titik keseimbangan. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam suatu waktu. Periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu kali getaran. Jadi itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada para siswa, para anak-anakku sekalian, sebagai bahan refleksi untuk Ibu Guru untuk kedepannya, kira-kira dalam materi yang telah disampaikan tadi, apa kata yang baru kalian dengar? Amplitudo. Baru dengar amplitudo? Nah, apalagi yang baru didengar? Itu saja. Berarti periode sudah pernah dengar. Frekuensi sudah pernah dengar. Tapi belum tahu apa itu frekuensi dan periode. Tapi sekarang sudah tahu toh? Oke. Kemudian dalam pembelajaran kita hari ini, kira-kira suka tidak dengan model seperti ini? Atau harusnya seperti apa? Begini saja. Berarti selanjutnya untuk pelajaran IPA selanjutnya seperti ini. Oke, kalau kalian suka dengan metode seperti ini, berarti untuk selanjutnya nanti ketika ada pelajaran mata pelajaran IPA yang membutuhkan praktikum dan ada alatnya yang bisa kita siapkan, nanti kita akan lakukan seperti itu. Untuk pertemuan kita selanjutnya nanti, saya ingin berikan tugas kepada kalian yang nanti kalian akan kerjakan, dikumpulkan nanti di pertemuan berikutnya minggu depan. Tugasnya nanti saya akan share linknya di grup WA-nya kita, nanti akan saya share, kalian kerjakan, kemudian nanti langsung dikumpul minggu depan. Karena materi kita untuk getaran sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan lagi kita bertemu dengan materi. Minggu depan itu materinya tentang gelombang. Oke, semuanya siap? Posisi siap?
Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.